Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas PPKN angkatan 2023 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang menegaskan identitas muslim di era global. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhbayu Firmansyah dengan NIM akhir 057. Kedua ada Meila Narta Eka dengan NIM akhir 204. Yang ketiga ada Putri Dona dengan NIM akhir 153. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Kaila Nur dengan NIM akhir 053. Materi-materi yang akan kelompok kami bahas yaitu: pertama ada Islam dan arus liberalisme. 2. Muslim dan arus hedonisme. 3. Strategi Muslim. Islam di tengah arus liberalisasi. Liberalitas yang dikemas atas nama kebebasan individu dan hak asasi manusia ini mengarah pada kehidupan pribadi yang terkoyak-koyak dan tatanan sosial yang hancur berkeping-keping. Contoh beberapa isu yang berkembang dan disyahkan atas nama kebebasan, kesamaan, dan hak asasi manusia. Islam secara tegas melarang dan menolak aktivitas ini. A. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Perbuatan LGBT merupakan pelanggaran terhadap fitrah atau sama halnya dengan syirik. Sangat buruknya perbuatan LGBT sehingga dalam Al-Quran dinamakan fahisyah. Ini artinya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan dan alasan apapun. LGBT merupakan ketidaknormalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dalih toleransi. Islam melarang dan mengutuk perbuatan LGBT. Penyebab terjadinya LGBT. Yang pertama ada pola asuh keluarga. Kedua, jaringan pertemanan sesama LGBT. Ketiga, trauma masa lalu. Keempat, hormon yang tidak seimbang dalam tubuh. Ada upaya pencegahan dari timbulnya LGBT. 1. Penguatan iman, takwa, ridho, dan bersyukur terhadap ketentuan Allah, diciptakan sebagai laki ataupun perempuan. Menutup segala celah pornografi, terutama secara digital. Mengikuti kajian seminar, diskusi keagamaan tentang LGBT. Regulasi yang melarang kampanye LGBT dan seks bebas. B. Perkawinan sesama jenis. Perkawinan sesama jenis merupakan fenomena yang telah disahkan oleh 21 negara di dunia. Perkawinan sejenis ini tidak dapat dilegalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan secara syara' atau agama. Perkawinan sejenis juga bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya pernikahan, yaitu tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis tetapi juga reproduksi untuk melangsungkan keturunan manusia. C. Free sex atau zina. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi fenomena yang dilegalkan di negara barat. Islam melarang free sex atau zina. Larangan tersebut salah satunya disampaikan dalam ayat yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dampak dari free sex atau zina diantaranya: 1. Lepasnya kendali manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan nafsunya. 2. Menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab membangun keluarga yang merupakan fondasi bangunan masyarakat. Cara mencegah diri agar tidak terjerumus ke lembah perzinahan. 1. Menerapkan batas pergaulan laki-laki dan perempuan. 2. Menjaga pergaulan dengan sesama jenis. 3. Menghindari aktivitas yang mengarah pada stimulasi kebutuhan biologis seperti tontonan pornografi. 4. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan produktif. Di dalam ajaran Islam terdapat tujuan pokok atau yang biasa disebut maqasid al-syariah, yaitu terwujudnya al-duriyat al-khams, 5 hak asasi, diantaranya: 1. Menjaga agama, 2. Melindungi jiwa, 3. Melindungi akal, 4. Melindungi keturunan, 5. Melindungi harta. LGBT, pernikahan sesama jenis, dan free sex atau zina melanggar hak reproduksi dan tercabutnya perlindungan terhadap keturunan, yang mana itu bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu melindungi keturunan manusia. Yang kedua yaitu gaya hidup atau lifestyle muslim di tengah arus hedonisme. Globalisasi telah merubah lifestyle atau gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Westernisasi yang merupakan proses peniruan budaya barat dan promosi budaya barat ke seluruh dunia. Ada banyak fakta gaya hidup yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu mencakup food, perform, fashion, dan fun. Food
merupakan gejala yang sangat kental pada era ini. Dulu, masyarakat Indonesia, terutama seorang anak yang biasanya makan hasil daerahnya seperti singkong, jagung, ubi, bijalar, dan lain sebagainya. Tetapi pada era saat ini, masyarakat Indonesia lebih suka makanan yang instan, kemudian makanan yang terlihat mewah, yang disajikan secara mewah. Misalnya, fried chicken, McDonald, atau yang lain sebagainya. Dan fenomena ini merupakan fenomena yang muncul karena ada tuntutan gengsi atau atas nama gaya hidup yang dapat menikmati makanan di restoran maupun di tempat yang berkelas. Yang kedua yaitu perform. Wanita Indonesia, terutama wanita di dunia juga, ingin tampil cantik dan berusaha melakukan perawatan yang menggunakan berbagai kosmetik. Seiring dengan modernisasi, beragam produk kosmetika yang beredar di Indonesia untuk mempercantik diri. Tetapi, fenomena akhir-akhir ini adalah banyak dari wanita Indonesia yang berupaya mempermak wajah yang tidak proporsional, misalnya sulam bibir, sulam alis, tanam benang, bahkan ada yang operasi plastik. Dan hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam. Yang ketiga yaitu fashion. Di tengah arus kesadaran berbusana muslim, muncul fenomena jilbabs atau berkerudung tetapi menonjolkan lekuk tubuh. Dan hal ini belum merupakan kriteria menutup aurat. Aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau bisa, perempuan itu menggunakan baju yang longgar, jadi tidak ketat dan menunjukkan lekuk tubuhnya. Yang keempat yaitu fun. Masyarakat Indonesia menyukai beragam jenis hiburan, bisa berbasis internet, game online, karaoke, ataupun diskotik. Tetapi saat ini banyak yang menyalahgunakan hal tersebut, misalnya di tempat karaoke ataupun diskotik. Banyak menjadi basis beredarnya narkoba, dan narkoba ini menjadi pintu masuk terjadinya kejahatan dan kriminalitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya mencuri, memperkosa, merampok, dan lain sebagainya. 3. Strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. Kemandirian masyarakat muslim dalam menghadapi arus global dapat terwujud dengan beberapa strategi berikut. A. Penguatan ketahanan keluarga. Keluarga menjadi garis terdepan dalam menyelamatkan generasi muda. Keluarga yang kokoh akan dapat mendidik anak-anak yang tangguh dalam menghadapi modernitas. Sebaliknya, keluarga yang lemah akan menghasilkan individu yang rapuh, mudah terpengaruh oleh tawaran hidup hedonis dan materialis. B. Sekolah berbasis imtak, iman takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek memberikan berkah dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek didasari asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. C. Penguatan kontrol sosial masyarakat. Salah satu ciri modernitas adalah kuatnya sikap individualis dan lemahnya kontrol sosial. Kecenderungan untuk tidak peduli terhadap kondisi di wilayah sekitar dapat ditilik dari mulai pudarnya sistem kekeluargaan di lingkungan pemukiman. E. Clean government. Pemerintah yang bersih, jujur, tegas, adil, dan bijak. Pemerintah yang berdiri setara di hadapan negara-negara lain, tidak bersedia didikte, apalagi dihegemoni oleh kekuatan asing. Pemerintah yang didukung oleh rakyat melaksanakan kedaulatan rakyat dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kesimpulan, di era kecanggihan teknologi ini telah menawarkan berjuta pesona.
berlimpah kemudahan dan berlomba dalam mempercepatan wajah dunia menjadi kelam. Pola hidup yang dulunya lamban menjadi cepat. Dunia luas yang seakan tak terbatas menjadi sempit dan sangat terjangkau. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan berkah dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek didasarkan atas asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Baik, itu tadi merupakan hasil penjelasan diskusi kelompok kami mengenai menegaskan identitas Muslim di era global. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.